Ya, sampailah kita pada sesi pertama dari webinar Akalem hari ini dengan topik Shaping Digital Transformation of Laboratory Medicine yang akan dipandu oleh moderator Dr. Asvin Nurulita, MKes, spesialis patologi klinik konsultan. Boleh ditampilkan untuk CV-nya? CV Dr. Asvin, beliau menempuh pendidikan profesi dokter, magister biomedik, dan dokter spesialis patologi klinik dari Universitas Hasanuddin. Kemudian beliau melanjutkan dokter subspesialis konsultan bidang imunologi dan alergi di UGM, serta program studi doktoral di Universitas Hasanuddin. Beliau saat ini bekerja sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, serta aktif di organisasi IDI, PDS Patklin, serta Peralmuni Cabang Makassar. Kepada Dr. Asvin kami persilakan. Terima kasih Dr. Tirsa, MC kita yang sangat cantik dan luar biasa di hari ini. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk memandu sesi pertama pada webinar Aqualem 2022 ini. Senang sekali rasanya dapat bergabung kembali dengan kegiatan Aqualem yang merupakan salah satu kegiatan dari PDS Patklin yang selalu bertujuan untuk peningkatan ilmu di bidang patologi klinik dan kedokteran laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang kami hormati Ketua PDS Patklin, Profesor Dr. Aryati, Magister of Science, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, yang kami hormati Ketua INAIKAS, Dr. Agus Kosasi, Spesialis Patologi Klinik Konsultan Mars, dan tentu saja yang kami banggakan para pembicara, para panelis, dan para peserta webinar yang telah hadir di pagi hari yang sangat cerah ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa digitalisasi di sektor kesehatan merupakan salah satu strategi nasional dari Kementerian Kesehatan, sehingga diperlukan quality management terutama di bidang kedokteran laboratorium. Maka pada sesi 1 ini kita akan membahas mengenai Shaping Digital Transformation of Laboratory Medicine. Materi ini akan dibahas oleh ketiga pembicara yang tentu saja sudah sangat kita kenal dan merupakan pakar dan expert di bidang kedokteran laboratorium, yaitu Dr. Julie Kumalawati, DMM, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, Dr. Adi Sugianli, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, dan Dr. Astuti Giantini, Spesialis Patologi Klinik Master of Public Health. Untuk menghemat waktu, kita akan mulai dengan pembicara pertama yang akan membawakan materi dengan judul Choosing the Right Information System for Your Laboratory. Materi ini akan dibawakan oleh Dr. Julie Kumalawati, DMM, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Tentu saja kita semua sudah mengenal beliau. Dr. Julie meraih Diploma in Medical Microbiology dari Institute for Medical Research (SIEMO) dari Tropmed Kuala Lumpur pada tahun 1988. Beliau menjadi spesialis patologi klinik pada tahun 1993 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau merupakan konsultan penyakit infeksi dari Kolegium Patologi Klinik pada tahun 1996. Saat ini aktivitas beliau sangat padat, baik sebagai staf pengajar ilmu patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau juga adalah sekretaris program studi dokter spesialis ilmu patologi klinik FKUI, dan beliau ketua Departemen Patologi Rumah Sakit Bintaro Premier, serta konsultan teknik di Laboratorium Klinik Prode Jakarta. Izin Dr. Julie, sebelum mulai memaparkan materinya, perlu saya ingatkan bahwa paparan materi dokter akan berlangsung selama 20 menit. Dan untuk teman-teman peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat dengan format nama, garis datar, institusi, garis datar, dan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan teman-teman akan dibahas pada sesi panel diskusi. Kepada Dr. Julie, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Asvin atas perkenalannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada panitia
yang mengundang saya untuk berbagi sedikit mengenai bagaimana sih kita caranya untuk memilih sistem informasi yang cocok untuk kita, karena sistem informasi yang cocok di satu rumah sakit atau di satu laboratorium belum tentu cocok di tempat kita, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Saya izin share screen. Apakah screen sudah, Dok? Ya, Cuman tinggal belum. satu. Oke. Ya. Kita boleh mulai ya. Jadi saya mendapat tugas untuk berbicara mengenai bagaimana memilih satu sistem informasi. Saya akan membicarakan mengenai definisinya, kemudian apakah fungsi dari LAS, apa saja yang bisa dimintakan atau dibuat di dalam sistem LAS, ya. Fungsi-fungsinya apa, feature-nya apa, dan langkah-langkah dalam kita akan menerapkan suatu LAS di laboratorium kita. Dan hal-hal apa saja yang harus menjadi pertimbangan kita dalam akhirnya memilih salah satu sistem. Oke, saya mulai dengan yang pertama, yaitu definisi. Ya, kita semua sudah tahu, ini adalah suatu program komputer, di mana program komputer ini akan memproses, menyimpan, dan menghitung dan sebagainya sesuai dengan keinginan dari orang yang atau laboratorium yang membutuhkan, ya. Tentang tesnya, tentang SDM-nya, tentang uangnya, ya, pendapatan dan pengeluarannya, tentang reagennya, banyak sekali yang kita bisa pakai. Di mana kita juga bisa pakai selain sebagai sistem informasi hasil tes, kita juga bisa banyak lain yang kita bisa gunakan dalam sistem informasi ini, karena informasinya sebenarnya ada semua dalam sistem ini, cuma kita tinggal memilih menggunakannya bagaimana, ya. Yang umum di suatu sistem informasi laboratorium biasanya paling cepat itu adalah data entry, itu paling banyak, ya, supaya nggak usah ngetik lagi hasilnya yang bisa salah ketik, bisa salah lihat, ya, akibatnya yang sampai ke dalam laporan ke dokter maupun ke pasien itu jadi salah. Tapi sebenarnya sudah dari saat kita menerima pasien atau sampelnya atau menerima ordernya dari para dokter, itu sudah kita bisa track, bisa ikuti, ya, yang namanya sampel tracking. Tapi sampel tracking bukan hanya sampel secara fisik, ya, tapi data trackingnya juga siapa yang order, kapan diordernya, mau diorder kapan, mau dikerjakan kapan, ya, kapan diambil bahannya atau sampel dan spesimennya, kapan dikerjakan oleh siapa, kapan hasilnya dipublikasi dan sebagainya, sampai kapan dibaca oleh dokter atau pasien yang menerima hasilnya, ya. Karena sebenarnya hasil lab ini ditujukan ke dokter, ya, bukan ke pasien langsung. Cuma di Indonesia kita tahu sebagian besar pemeriksaan itu dibiayai oleh pasien sendiri, akhirnya pasien jadi ikut lihat, ya. Selain itu juga kita bisa lakukan penjadwalan. Misalnya kalau nggak dikerjakan tiap hari atau tiap saat, kita bisa tahu, oh, tiap hari Selasa kita ngerjakan tes A, nanti semua tiap Selasa keluar tuh yang harus dikerjakan belum ada hasilnya, ini sampelnya, yaitu namanya sampel scheduling. Kita bisa juga mendapatkan data hasil pemantapan mutunya, ya. Baik pemantapan mutu internal, eksternal, ya. Pemantapan mutu itu bukan hanya dari nilai bahan kontrol, tapi bisa juga misalnya reagennya sudah expired belum yang dipakai. Apakah orang yang mengerjakan
sudah di training atau mesti retraining ulang, sudah jadwalnya atau belum, gitu ya. Contohnya itu. Kemudian elektronik data transfer, kita tahu sekarang seperti Peduli Lindungi, kita harus langsung cepat masukkan dalam waktu sebelum jam 12 yang dikerjakan kemarin harus sudah masuk semua. Kemudian bisa salah ya. Nah, dengan elektronik data transfer ini kita bisa ngurangi itu semua ya. Nah, itu kita juga tadi kan reagen dan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan. Bukan hanya reagen dan bahan kimia, sebenarnya semua barang habis pakai bisa dimasukkan datanya dalam sistem ini. Kemudian SDM dan equipment management ya, di mana kita bisa tahu petugasnya sudah dilatih belum, alatnya sudah dikalibrasi belum, alatnya memang perlu ganti lampu atau enggak. Kemudian maintenance ini bisa maintenance hardware, bisa juga maintenance data ya. Kita memelihara datanya ini bagaimana kita membackup-nya. Dan dari data ini semua kita bisa tahu efisiensinya. Oke. Ini sampel tracking tadi saya sudah bilang bahwa kita nge-track sampel itu sebenarnya bukan sampel aja. Itu definisi yang lama ya. Tapi sekarang ternyata kita juga bisa tracking mulai dari order sampai hasil itu kembali ke yang mengorder. Ya, sudah dibuka belum, sudah dibaca belum. Ntar kita marahin, ketika dokter Delita udah bilang hasilnya udah ada tapi diprotes bahwa hasilnya lama karena belum dibuka oleh dokternya atau kliniknya. Kemudian juga kita bisa tahu, misalnya ada sampel-sampel yang pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ada dari petugas yang satu ke petugas yang lain. Apakah sudah sampai ke petugas yang bersangkutan atau masih hilang di tengah jalan? Jadi setiap step dari perjalanan order dan sampel ini kita bisa tracking, kita bisa ikuti, ya. Termasuk datanya juga, apakah sudah dilepas dari alat, apakah sudah dilepas dari LAS ke HIS, misalnya. Itu bisa diikuti, ya. Data entry tadi, kalau kita sering masih manual, masukin HB 5, sebelahnya 15, satu, yang 15 satunya ke satunya hilang, jadi masalah ya. Jadi kita dengan data entry secara elektronik, kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Dan bukan hanya data pasien, tapi bisa juga dari QC, kemudian bisa juga data itu dikirimkan via email, secara otomatis, via fax, ya, atau dicetak secara hardcopy di mana di ruangan, di poliklinik, atau di tempat pasien. Kadang-kadang pasien juga minta, apalagi sekarang dengan pandemi ini kan semua minta yang mau terbang, hasil PCR-nya di email, dicetak sendiri, ya. Nah, ini apakah kita manual mengerjakannya? Ya kalau hanya 10 pasien sehari itu nggak apa-apa. Tapi kalau seperti di RSCM 1.500 sampai 2.000 sehari pasiennya, ya garuk-garuk kepala gitu ya kalau suruh masukin satu-satu. Jadi dengan data entry di otomasi menjadi dalam bentuk data elektronik, itu sangat menguntungkan bagi laboratorium. Ini sampel scheduling tadi saya sudah mau memberi contoh ya, kalau tiap hari kerjakan, kemudian apakah sudah dikirim ke workstation atau laboratorium yang mungkin di ruangan lain, sudah diterima di sana atau belum, apakah perlu di print label lagi baru, ya bisa ditentukan di sini. Ya. Jadi kita tahu label itu kelihatannya mudah, tapi kalau kita tidak hati-hati menyebabkan kesalahan terbesar. Ya. Karena kalau pasiennya banyak nge-label tabungnya satu-satu, sering salah. Mungkin bukan salah pasiennya, tapi salah yang urin ditaruh di EDTA, yang EDTA ditaruh sitrat ditaruh di serum. Akibatnya pada saat dibaca oleh sistem LAS kita, urinnya pasiennya belum berkemih, dianggap sudah ada karena nempel di EDTA.
ya contohnya. Jadi kita pusing nyarinya hasilnya, ya nyari sampelnya juga. Kok ada sampelnya tapi nggak ada hasilnya, ternyata hanya karena labelnya urin nempel di tabung EDTA. EDTA-nya sudah ada, urinnya belum terkemit hasilnya. Ya. Jadi seperti ini bisa mempengaruhi kinerja laboratorium juga. QC dan QA itu mengenai mutu ya, jadi kita bisa masukkan ke dalam sistem LAS kita bisa menilai langsung dari situ, kemudian bisa juga memberikan kesimpulan apakah harus bertindak atau tidak ya, dan ini bisa juga dilihat juga kita itu bukan hanya hasil kontrol, tapi apakah sistem kita ini perlu dupo tiap kali ataukah perlu diblanko tiap kali, kan boros jadinya ya. Kemudian kalau misalnya hasil alkali fosfatase tinggi ya, tapi gamma GT-nya nggak tinggi, yang ada yang salah nggak, atau sebaliknya gamma GT-nya nggak tinggi, alkali fosfatasenya nggak naik, itu namanya surrogate ya. Kita surrogate markernya tapi enggak, kita bisa lakukan di mana kita kasih warning di dalam LAS kita, hati-hati ini ada yang nggak cocok, sehingga kita perlu tindakan selanjutnya ya, contohnya. Nah, electronic data transfer tadi yaitu kita gimana mengirimkan data hasil ini atau data apapun dari alat, dari LAS ke alat, dari alat ke LAS, kemudian dari LAS ke HIS ya. Nah, sering ini yang juga bikin masalah besar dalam pemilihan suatu sistem ya, karena kompatibilitas dari alat LAS dan HIS ini sangat perlu diperhatikan khusus ya, sehingga walaupun tujuannya tidak jadi kesalahan transkripsi atau data entry, kalau dia tidak kompatibel 100%, bisa juga walaupun sudah transfer secara elektronik bisa salah. Saya dalam 23 tahun bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro, 2 kali hasil itu walaupun transfer dari alat langsung ke LAS, hasilnya ternyata salah masuk. 2 kali, ya random, nggak bisa dibilang. Oleh sebab itu bantuan manusia tetap harus dipakai, bukan kalau sudah pakai LAS nggak bisa salah, bisa juga ya. Yang tadi penggunaan reagen, penggunaan barang habis pakai ya, mana yang expired duluan, apakah masih sudah expired masih dipakai, itu kita bisa trace semua ya. Tugas juga karena kan yang mengerjakan pakai password tadi seperti Dr. Derita sampaikan tadi, kalau dia tidak kalau pakai passwordnya masing-masing sih gampang, pasti bisa tahu ya. Nah, kesulitannya ini personel ini, kadang-kadang personelnya yang nakal, pakai passwordnya orang lain atau nggak ditutup, dipakai oleh orang lain, jadi kesalahannya jatuh ke orang yang passwordnya dipakai ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya, bagaimana kita mendesain LAS kita, apakah kita bikin misalnya setelah 4 menit tidak ada kegiatan dia nutup sendiri sehingga tidak bisa pakai passwordnya orang lain ya, bisa juga seperti itu ya. Maintenance tadi, maintenance database ya, misalnya kita punya banyak customer gitu ya, customernya siapa saja, kemudian gimana turnaround time-nya, SDM kita sering pindah enggak, terpaksa cari baru gitu bisa ya. Jadi dari sini juga kita bisa masukkan datanya ke dalam sistem informasi. Nah, ini yang paling penting ya dalam presentasi saya. Apa sih langkah-langkah kita dalam menentukan atau memilih suatu LAS? Pertama, kita harus tahu bisnis proses lab kita. Walaupun bisnis proses lab kita itu mirip satu lab dengan yang lab lain, biasanya ada yang unik atau ada kebutuhan unik yang kita harus cater atau kita sediakan di dalam sistem informasi kita. Ya, nanti sesudah ini ada contoh bisnis proses yang saya buat untuk RSCM waktu kami memperbarui sistem kami ya. Kemudian dari bisnis proses itu
tentukan dari tiap step, dari tiap langkah proses ini apa yang dibutuhkan, perlu nyetak hasil atau perlu nyetak kwitansi, perlu masukin data apa, ya data tanggal lahir dan apa, perlu generate nomor lab dan sebagainya, itu harus ditentukan. Kapan dicetak, kapan dimasukkan, input outputnya harus apa, ya pada tiap step, tiap langkah dari bisnis proses. Dari situ kita buat mappingnya, buat petanya supaya orang IT yang bikin LAS ini mengerti apa yang kita mau apa. Dengan satu gambar, nggak usah cerita lama-lama gambar itu dan nggak akan miss. Kalau kita dongeng aja, bisa aja ya lagi ngelamun sedikit, apa yang kita katakan nggak masuk, nggak ingat. Nah dari situ kita perlu hardware apa aja, servernya berapa, workstation-nya berapa jauh, kabelnya jenis apa dan sebagainya. Ya, perlu UPS atau tidak, perlu hub berapa, ya. Nah setelah itu uji coba dari berbagai sistem ini. Kemudian kalau udah diuji coba, oh ternyata masih ada kurang ini, itu namanya bugs, ya. Kita perbaiki sampai oke, kita pilih yang itu. Ya, ini secara umum seperti ini, tapi benerannya nggak bisa sekali duduk, bisa berpuluh-puluh kali duduknya, ya, bersama user, bersama usernya, user dari lab, user dari klinisi, user dari ruang perawatan, user dari finance, user dari IT, user dari pasien. Semua pihak harus ditanya kebutuhannya apa. Ya. Izin dok, 5 menit lagi dok. 5 menit gratis. Ya dok. Oke, ini contohnya bisnis proses yang saya gambar berupa map-nya. Ya, kita lihat ini mulai dari dokternya order, itu data, apa yang di sini dicetak invoice, dicetak label, barcode, kemudian pembayaran, terima bahan, check-in, kwitansi dan sebagainya. Ini jadi kita buat sampai kembali selesai prosesnya memberikan hasilnya ke dokter yang mengirim. Apakah hard copy ataukah dalam bentuk elektronik. Ya, jadi ini kita misalnya kalau alur yang kuning ini adalah alur spesimen, yang merah ini adalah alur data. Ya. Nah, apa saja yang harus kita pertimbangkan? Pertama adalah kita sudah tahu kebutuhan kita apa, yang ditawarkan oleh vendor apakah bisa memenuhi. Ya. Jangan lupa backup dari data ini, ya, karena backup ini penting sekali dan harus di backup di tempat yang beda dari gedung laboratoriumnya. Sehingga kalau ada terjadi kebakaran atau kerusakan banjir atau sebagainya di labnya, data tetap ada, ya, dan kita nggak perlu kehilangan data. Bisa sekarang pakai cloud juga boleh, ya. Jadi itu pastikan dulu bisa ada backupnya. Kemudian hardware dan software-nya cocok nggak? Kalau kadang-kadang hardware-nya memorinya terlalu rendah, akibatnya puyeng, ya. Muter kalau nunggu saya pindah dari satu fungsi ke fungsi yang lain, kita bisa ke WC balik lagi belum pindah, ya. Mudah dipakai enggak, gitu ya. Mudah dihubungin enggak vendornya untuk dapat bantuan. Gimana technical support-nya kalau ada gangguan, kan kita jalan terus, apalagi di rumah sakit, ya, 24 jam 7 hari seminggu nggak pernah libur. Gimana memberikan trainingnya, termasuk upgrade enggak, ya. Tuh. Kemudian kita tahu peraturan kadang-kadang berubah-ubah sehingga bentuk laporan bisa berubah atau data yang dimasukkan berubah. Bagaimana cepat enggak vendor ini yang mempunyai LAS ini mengakomodasi kebutuhan kita. Ya. Kalau lama ya yang juga kita sudah diuber oleh yang lain cepat. Kemudian cost-nya atau biayanya atau kapan sih balik modal, gitu ya. Kalau mahal banget nggak balik modal sampai 10 tahun, kita ya dipecat sama bos kita. Ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir bicara pada customer mereka yang sudah pakai sistem mereka. Dan ingat bicaranya jangan bawa vendornya, sehingga customernya yang sudah pakai itu bisa jujur, tidak ditungguin oleh vendornya. Ya.
Itu saya rasa itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita memilih suatu LAS. Jadi pesan saya adalah tentukan dulu apa yang butuh, dapatkan informasi sebanyak mungkin tentang produk yang ditawarkan, tanya pada yang user yang sudah pakai, dan jangan lupa kebutuhan dari semua stakeholder. Terima kasih Dr. Aswin, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Terima kasih banyak Dr. Julie atas presentasinya yang sangat menarik dan sangat jelas. Kita lanjutkan kepada pemateri kedua yang merupakan salah satu dosen, peneliti, dan dokter spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Dr. Adi Sugianli, spesialis patologi klinik konsultan. Dr. Adi adalah dokter spesialis patologi klinik yang lulus dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2016, beliau menjadi konsultan di bidang penyakit infeksi, dan saat ini beliau adalah salah satu kandidat PhD di Amsterdam UMC, University of Amsterdam, and Institute for Global Health and Development. Dr. Adi akan membawakan materi yang berjudul Framework for IT Support of Clinical Laboratory Standard. Silakan kepada Dr. Adi untuk memulai presentasinya. Terima kasih Dr. Aswin untuk perkenalannya. Sebentar, saya belum dikasih ini dulu. Oke. Saya rasa harusnya sudah bisa lihat screen saya saat ini. Oke. Terima kasih kepada panitia Aqualem dan juga atas perkenalannya juga atas kesempatannya. Pada hari ini saya diminta untuk membawakan tentang information technology framework katanya untuk suatu kualitas di untuk standarisasi kualitas di laboratorium. Kita mulai aja ya. Jadi saya mengambil contohnya adalah dari apa yang sudah pernah saya lakukan dari suatu penelitian, di mana di penelitian tersebut kami menggunakan suatu pendekatan untuk memantau gabungan dari semua hal, baik dari segi IT dan juga dari flow yang kami rancang untuk membuat suatu bagaimana sih sebetulnya kalau implementasinya. Mungkin saat waktu kegiatan PIT lalu saya sudah mengutarakan suatu konsepnya, ya konsep yang waktu itu tidak terlalu dalam sekali, tapi hanya saya mengupas secara luar ya. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan lebih dalam sedikit ya mengenai dengan apa yang sudah pernah kita lakukan waktu itu ya. Jadi saya mengambil contohnya adalah untuk platform ini adalah microbiology lab, tapi sebetulnya ini bisa diekspansi lebih luas untuk laboratorium yang lainnya. Hanya dari sudut pandang mana kita akan menggunakannya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Julie sebelumnya. Ya. Nah ini adalah gambaran yang mungkin saat ini masih sering kita hadapi ya, terutama saya tidak mengecilkan hati. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kita yang masih di tempatnya yang belum bisa misalnya 100% full seperti layaknya kita di yang center-center besar barangkali ya, yang sudah memiliki kemampuan dengan sebagai macam IT, LAS dan segala macam, mungkin masih menggunakan sistem ini. Disebutnya adalah paper-based technology kalau saya bilang itu, paper-based technology ya. Jadi salah enggak, tapi betul juga ya enggak bisa juga, karena saat ini dunia sudah maju dan kita harus berkembang ya untuk menghadapi keadaan seperti ini. Saat ini kita selalu dihadapinya adalah dengan challenge yang waktu itu pernah digaungkan di tahun lalu, yaitu di mana adalah kita sudah menghadapi industrial 4.0, sekarang udah mau ke 5.0, dasarnya saat ini semua udah mulai digitalisasi, baik apapun sudah digital, dan sebentar lagi 5.0 itu lebih ke arah kayak personal digitalization, jadi artinya kayak seseorang itu bisa berinteraksi langsung dengan AI atau dengan IT yang dimiliki oleh suatu sistem ya, tanpa harus ada decision maker yang harus hadir kayak 24 jam non-stop gitu. Jadi harus bisa digantikan oleh seseorang. Katanya kedepannya seperti itu, future personalization ya. Tapi saat ini adalah faktanya adalah untuk
4.0 aja kita masih dihadang oleh permasalahan antara kombinasi antara teknologinya itu adalah yang IT dengan paper based. Saya akui sendiri bahwa beberapa di tempat kami pun juga misalnya di center besar tidak 100% bisa langsung free non paper based, tapi akan ada paper based ya. Dan paper based dan teknologi ini tuh masih menyumbang suatu error kan ya. Dari berbagai artikel, dan satu artikel yang saya dapatkan adalah bahwa ada masih menyumbang suatu error dari antara kombinasi kedua ini. Dan diestimasikan ada sekitar 12% itu terjadi di pre-analitik dan 5%-nya adalah di post analitik atau post analitik. Apa itu pre atau post nanti saya tunjukkan setelah ini ya. Dan diharapkan informasi teknologi ini adalah membantu untuk mengurangi, mereduce segala macam kemungkinan tersebut ya. Nah, ini adalah sebetulnya di laboratorium kita sudah mengenal puluhan kali, sudah dibahas puluhan kali adalah TTP, itu Total Testing Process, ya, di mana meliputi sebetulnya dengan kata lain adalah pre-analitik, intra-analitik, post-analitik, ya. Tapi ada beberapa juga yang membagi adalah ada pre-analytical, itu persiapannya dulu, dan post-analytical itu seperti kayak feedback, apa yang kita dapatkan, kemudian interpretasi dan sebagainya macam. Terlepas dari sekedar reporting saja, ya. Dan disinilah error-error yang bisa terjadi seperti disampaikan di sini. Dan kemudian apa saja sih yang sebetulnya laboratory process activity apa saja yang kita berimplikasi di situ adalah seperti ini disampaikan ya. Tapi kalau lihat tabel seperti ini agak sulit. Saya langsung tunjukkan saja kepada flow ataupun yang pernah kami coba lakukan. Dasar ini yang kemudian kami coba lakukan di suatu metode kombinasi antara digital dan juga sebenarnya digital imaging dengan praktikal untuk ya semi IT lah, saya bilang semi ya, saya nggak bilang fully semuanya tapi semi ya. Jadi sebetulnya saya sebetulnya ini teknologi yang sudah cukup hampir lama sekali ya, hampir 2014 kami menggunakan suatu digitalisasi untuk pekerjaannya tadi ya, seperti kita ketahui bahwa mikro itu banyak sekali keadaan manual ya, di mana semua manual, dan kami berusaha untuk pindah ke arah semua itu jadi digital. Dan di situ ada suatu challenging-nya adalah kami harus menghubungkan 3 center besar, yaitu Hasan Sadikin, Adamarik, dan juga kolaborator kami di Belanda sana. Dan kami harus bisa berinteraksi dalam satu waktu, dan mereka hanya menawarkan adalah kami punya suatu platform yang disebutnya Terem Microbiology, ya, hanya seperti itu aja. Dan kita harus berusaha berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan platform ini agar menjadi suatu sistem yang baik untuk mendapatkan data yang visible, data yang kualitasnya juga baik, dan bisa dipertanggungjawabkan, validitasnya juga baik. Sebetulnya platform ini sudah di establish ya. Jadi dari tahun 2014 ini sudah pernah dicoba sebelumnya di Ho Chi Minh City di Vietnam. Mereka waktu itu pernah mengadakan suatu validasi dari sistemnya dulu, interaksinya dulu selama kurang lebih ya sekitar 1 sampai 2 tahun sebelumnya. Jadi sebetulnya prosedur seperti ini, telekonferensi, bicara melalui platform seperti ini, kami sudah mengawalinya sejak tahun 2014. Jadi hampir 10 tahun yang lalu kami sudah memulainya sebetulnya seperti ini, interaksi seperti ini. Dan kemudian di tahun 2021 teknologi ini tuh kemudian digali kembali dan ini dipublikasi di American Journal of Clinical Pathology, dan mereka mengembangkan teknologi ini tuh untuk di Syria. Kita tahu Syria bahwa negara-negara di daerah Timur Tengah sana yang rentan terhadap konflik, tapi harus mengadakan suatu pelayanan kesehatan, dan teknologi ini itu dianggap adalah sebagai memfasilitasi untuk mengatasi keterbatasan SDM maupun transfer knowledge yang mungkin bisa terjadi di negara-negara yang mengalami keterbatasan ya sebetulnya kita juga di antara salah satunya kadang-kadang masih dianggap sebagai negara yang memiliki keterbatasan dalam arti kata teknologi dan juga knowledge ya. Walaupun saat ini rasanya sih saya rasa perkembangan di kita itu sangat-sangat berkembang pesat. Nah, inilah core-nya sebetulnya. Jadi dari Terem Microbiology itu kita berusaha untuk memasukkan segi IT-nya. Jadi IT base-nya tuh seperti ini yang kami lakukan ya. Jadi mungkin tadi Dr. Juri udah menyampaikan tentang persiapannya apa saja. Nah, kalau ini saya lebih ke arah
apa sih yang waktu itu kita lakukan untuk successful dari suatu projectnya. Jadi kami membagi ada pre-analitik, inter-analitik, post-analitik, dan post-analitik. Tapi dalam konteks adalah ini adalah suatu research atau penelitian. Apa yang kita gunakan? Kita menggunakan gadget atau handphone. Waktu itu saya ingat sekali waktu itu zaman itu tuh teknologi 4G itu belum ada. Lagi kalau nggak salah waktu itu baru mulai sekitar 2015 itu baru mulai 4G. Jadi waktu itu kita pasti mengandalkan teknologi 3G untuk handphone dan kemudian untuk jaringan telepon, jaringan internet tidak sebaik sekarang, saya akui belum banyak provider yang menyediakan internet yang baik. Kecepatan waktu itu yang saya bisa dapatkan adalah hanya sekitar berapa ya, download rate-nya itu sekitar 2 megabyte per second dan upload rate-nya itu sekitar 5 megabyte per second. Dan itu rasanya kalau zaman sekarang itu sangat-sangat, masih 2 megabyte, masih 5 megabyte, saya kayak mungkin saat ini udah lebih dari 10, bahkan ada yang bisa lebih dari itu ya. Jadi waktu itu kami menitipkan untuk di study site kami menggunakan tenaga nurse atau tenaga study site study staff ini, kami berbekali dengan handphone, dan mereka yang approach ke pasien untuk memasukkan data-data, baik data klinis maupun data laboratoris. Ya, pada saat itu juga mereka akan mengupload form tersebut secara elektronik ke suatu server yang kami sudah build up di kolaborator kami. Jadi real time pada saat itu data itu akan terkirim melalui e-form. Jadi electronic form yang akan terkirim, ya. Dan nanti pada saat mereka mendapatkan informasi tersebut, informasi laboratorium, hasil apapun juga mereka kirim semuanya via gadget tersebut, ya, via HP handphone tersebut. Waktu itu saya masih menggunakan ini HP Android waktu itu. Android pertama kali yang masih tidak secanggih sekarang, ya. Dan kemudian kami di laboratorium juga saat menginput hasil-hasil yang kami lakukan, yaitu pekerjaan mikrobiologi, kami menginput semuanya menggunakan e-form juga. Ya, nanti saya tunjukkan setelah ini e-formnya seperti apa bentuknya. Dan sebagai untuk post analitik atau post analitiknya, kami memastikan, memvalidasi data tersebut untuk kami jadikan sebagai dasar untuk bahwa data itu adalah valid untuk kemudian kami lakukan analisis adalah dengan melakukan interaksi. Waktu itu interaksinya tidak secanggih sekarang. Waktu itu platform yang kami miliki hanya punya Skype, karena itu yang paling populer saat itu, dan TeamViewer sebagai takeover, seperti kalau saya ingin menghandle atau ingin menjelaskan, mengetik sesuatu karena tidak bisa interaksi langsung secara real, ngetik dengan menunjukkan sesuatu. Jadi waktu itu kita harus double dengan aplikasi seperti ini. Walaupun mungkin banyak aplikasi lain waktu itu yang sudah established, tapi belum secanggih sekarang. Saya akui belum secanggih sekarang. Waktu itu dipilih 2 platform ini adalah platform yang dianggap cukup stabil untuk kita lakukan. Dan ini bisa berjalan hampir kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya, sekitar 5 tahunan kami mempergunakan platform ini sampai 2017-an. Kami baru berhenti untuk berinteraksinya. Dan ini bisa menggabungkan 3 tempat yang jauh di sana dengan time waktu yang berbeda, hanya butuh janjian saja, misalnya by email kita berjanjian jam sekian, dan kemudian kita saling berkirim pesan, saling berkirim gambar, kemudian saling menunjukkan dan berinteraksi langsung. Dan platform inilah yang menurut saya itu cikal bakal yang harus kita selalu kedepankan untuk memodernisasi keadaan kita di laboratorium selanjutnya. Jadi tidak ada alasan DPJP-nya nggak bisa hadir di tempat. DPJP-nya cuma seminggu sekali. DPJP-nya cuma misalnya 2 minggu sekali atau seminggu 2 kali atau 3 kali. Mungkin menurut saya saat ini sudah tidak relevan lagi. Dengan kita mempunyai platform seperti ini, bisa mengembangkan platform seperti ini, artinya sebetulnya kita bisa real time kapanpun juga. Kehadiran di tempat, ya boleh itu sebagai fisiknya, tapi kapanpun juga harusnya kita bisa bisa dihubungi gitu ya, bisa berinteraksi ya dengan dengan laboratorium ya seperti ini. Nah, ini dia detailnya. e-form yang kita pergunakan waktu itu menggunakan suatu aplikasi yang disebutnya adalah Open Data Kit atau ODK. Ya, ini tuh harus kita build dulu, harus kita tulis dulu, ada bahasa programnya harus kita validate dulu ya, termasuk kayak misalnya kita mengklik ini dia lanjutannya formnya seperti apa, dan waktu itu kita sudah menggunakan barcode. Ya, jadi barcode sebagai inisiasi untuk mendeteksi sampel itu identifikasi awal. Jadi pesannya dari sini adalah bahwa barcode saat ini sudah tidak boleh lagi suatu hal yang
mahal atau suatu hal yang sulit gitu ya, sudah tidak berlagi. Barcode harus suatu hal yang sudah harusnya wajib untuk saat ini ya. Hindari segala macam. Jadi kita barcode dari handphone. Jadi gadget itu yang mengbarcode-nya. Jadi kita mengambil barcode dari handphone, kemudian kita mengisi formnya. Ini ada form-formnya. Jadi dari formnya itu nanti ada blank form yang kita bisa isi. Kemudian nanti ada beberapa form, termasuk form dari awal laboratory, screening, ataupun mau upload apapun, kita udah persiapkan. Mereka cuma tinggal swipe kiri kanan soal, ya, seperti layaknya kalau sekarang mungkin Google Form periksa pakai next, reviews dan segala macam. Kalau waktu itu form ini tuh kita cuma swipe kiri kanan saja, mempermudah sekali. Dia bisa kita gunakan untuk memasukkan input text message ataupun dia bentuknya seperti tick option. Jadi option itu kayak bullet option. Jadi kita pilih yes no yes no yes no yes no. Ya, dan ini mungkin mempergunakan sekali. Dan kemudian tinggal di save. Kemudian nanti pada saat mereka sudah beres semuanya atau sudah selesai melakukan form ini, mereka nanti tinggal memilih yang send finalize form, dan saat itu diklik, semua form yang ada di dalam gadgetnya mereka langsung kirim semua ke database. Dan dalam satu waktu juga kolaborator di sana bisa melihat si A, si B, si D, nomor sekian, barcode sekian, ID sekian sudah masuk ada di database. Dan kemudian kita bisa menggunakan data itu untuk kita lihat seperti apa. Outputnya dari sini bentuknya nanti dalam bentuk Excel, ya, Excel sheet. Nah, di laboratorium sendiri kita tahu sendiri bahwa mikro itu adalah suatu hal yang ya banyak yang praktikal manualnya dan berusaha untuk mendigitalisasinya. Ya, waktu itu memang platform yang kita gunakan adalah kita masih menggunakan rekomendasi dari WHO, yaitu menggunakan distribution testing untuk kepekaan antimikrobial, dan juga untuk untuk identifikasinya masih menggunakan penanaman inokulasi seperti yang tertera di textbook ya pada umumnya ya. Nah, untuk mendapatkan standarisasi dari apa yang kami lihat supaya kolaborator kami ataupun rekan-rekan kami bisa kita lihat, kita menggunakan suatu digital imaging dan measurement. Jadi di digital imaging ini bukan cuma hanya sekedar mengcapture gambar, tapi juga kita gunakan untuk memeasure. Dan untuk memastikan kualitasnya tersebut, kami menggunakan suatu platform dasarnya yang sudah dibawakan. Waktu itu kita menggunakan platform dari BD Kistra, dan mereka menggunakan ada reference Petri disk atau referensi dari suatu cakram yang merupakan kombinasi dari warna atau RGB yang kita gunakan, red, green, and blue ya. Jadi di sini kombinasi dari 3 warna ini kita mengcapture 2 macam hal, yaitu adalah untuk digital measurement. Di sini ada garis-garis yang kita bisa measure. Harusnya garis ini tuh ukurannya sekian dan kita punya referensinya, dan itu dikombinasi dengan saat kita mengukur juga secara manual. Dan satu lagi adalah digital imagingnya adalah kita mengcapture warnanya. Jadi warna, kejelasan, lightning dari imaging yang kita pergunakan. Dan inilah adalah gambar yang imaging yang nanti kita dapatkan di dalam platform tersebut ya. Dan kita bisa mengukur dari masing-masing disknya secara lebih presisi. Dan hasilnya itu nanti akan kita ekstrak. Nanti saya tunjukkan setelah itu kita ekstrak. Nanti kita ekstrak dalam bentuk sudah elektronik. Jadi elektroniknya dalam bentuk Excel. Jadi semua tidak ada lagi kita tulis-tulis atau input secara manual. Semua itu sudah dalam bentuk ekstraknya juga dalam bentuk datanya data elektronik. Ya, jadi tidak ada tulis-menulis secara manual kecuali inform consent yang kita gunakan untuk mendapatkan persetujuan pasien. Nah, dari data tersebut, data gambarnya juga kami upload. Ya, di-upload ke server atau suatu database yang sudah dipersiapkan, di mana di sana kita sebutnya adalah platformnya itu adalah iBrowser. iBrowser ini adalah untuk melihat hasil dari temuan kami atau temuan dari hasil inokulasi, susceptibility testing dan segala macam, dan secara real time. Ya, jadi teman kami di sana juga bisa melihat, kami juga bisa melihat, kita bisa berdiskusi secara langsung untuk platform tersebut. Ya, dan gambar yang dihasilkan itu bisa berbagai macam pencahayaan, jadi berbagai macam digital picture yang diupload ke sana. Dan yang menariknya adalah bahwa walaupun kita berasumsi bahwa harusnya digital imaging ini menggunakan data yang cukup besar, menariknya adalah data yang disajikannya itu, data-data yang digambar yang dihasilkan itu resolusinya tinggi, tapi size-nya kecil. Jadi size-nya itu kurang lebih sekitar 200 kilobyte. Ya, walaupun resolusinya tinggi. Kita bisa men-zoom sampai sedetail mungkin, sampai melihat koloninya, tapi size-nya bisa di-maintain secara kecil. Dan itu yang salah satu yang menariknya dari platform ini.
ya. Dan ini tadi adalah data yang kita dapatkan. Data yang kita dapatkan adalah data suatu bentuk data digital juga. Jadi udah bentuk dalam Excel sheet dengan barcode yang sudah tertata dengan rapi. Jadi barcode ini tinggal kita merging, kita tinggal data sambungkan dengan data-data yang lain. Dan itu menjadi suatu database akhirnya, dan kita bisa lakukan untuk bisa lakukan untuk validasi, analisis dan selanjutnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk mendapatkan kualitasnya yang baik, ya, yang pertama yang paling penting adalah kita harus menggunakan dulu memikirkan dulu suatu flow dan bagaimana flow atau langkah yang kita ingin dapatkan agar semua whole sequence yang kita dapatkan ini itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nanti kalau dia ingin menonton videonya, ini ada di YouTube sebetulnya, ya, ada di BBC Health Show, bisa dicari nanti di YouTube persis seperti apa. Saya tidak akan menunjukkan videonya, nanti bisa nonton sendiri aja. Ini bagaimana video ini menunjukkan bagaimana cara prosedur melaksanakan teori mikrobiologinya dan juga bagaimana digital imaging itu bisa dihasilkan. Ya. Nah, apa sih impact-nya dari kita menggunakan IT terhadap laboratory testing seperti ini? Otomatis sudah pasti positif impact-nya itu ya pasti organize lebih baik seperti yang Dr. Julie sampaikan, ya. Organize lebih baik, accessibility lebih baik, dan yang paling penting adalah mungkin untuk penerapannya adalah bukan cuma sekedar hanya kita mengeluarkan hasil, tapi tadi betul itu dia, yang menerima hasil pun juga harus bisa meyakini bahwa hasil tersebut sudah diterima dan sudah bisa dipercayai bahwa itu hasil yang baik. Ya, itulah adalah implikasi yang paling penting sebetulnya dari penggunaan atau mengadaptasi suatu framework atau suatu flow di suatu laboratorium, ya. Jadi kalau kita keluarin hasil terus sudah gitu tidak tersampaikan dengan baik atau tidak bisa di trace atau tidak bisa di reproducibility lagi dengan baik, berarti ada sesuatu dari sisi kitanya juga, ya. Dan juga otomatis salah satu yang paling di note adalah dari satu artikel yang saya dapatkan adalah kadangkala yaitu tadi pasien saat diberikan instruksi dan kemudian mendapatkan disuruh sesuatu, kadang-kadang tidak tertulis ordernya atau tidak tercatat sehingga tidak tahu, kemudian loss of track, ya, tidak tahu apa yang akan dilanjutkan selanjutnya, ya. Dan dengan adanya kita penerapan IT di dalam framework atau lingkungan kerja dari laboratori ini tuh kita bisa memperbaiki hal tersebut. Kita bisa tracing kapan sampel itu masuk, kapan sampel itu ada di mana dan sebagainya. Persis seperti yang Dr. Julie sampaikan, ya. Tapi 5 menit lagi. 5 menit ya, oke, ya. Satu slide terakhir slide ini. Tapi ada satu masalahnya juga adalah network problem. Ya, mungkin kita seringkali mendapatkan di mana servernya down ataupun ada updating dan segala macam yang mungkin akan berimplikasi secara tidak langsung ataupun langsung terhadap jaringan kita. Dan juga pengetahuan atau kepekaan si penggunanya. Jadi kalau orang itu mau untuk mengeksplor terus, dia akan bisa lebih cepat untuk memahami sistem tersebut. Tapi kalau dia lambat-lambat atau dia udah males deh, saya udah nggak tahu kepengen untuk itu, ya itu akan jadi masalah untuk kita ingin lebih maju lebih baik. Ya. Jadi at the end-nya adalah kalau misalnya kita mengkaitkan, kalau tadi saya merefleksikan data konsep tersebut ke data laboratorium, keadaan kita saat ini yang kita bisa lakukan, ya. Mungkin tadi Dr. Julie udah sampaikan sedikit tentang flow-nya yang dilakukan di RSCM, dan ini adalah konsep yang saya pikirkan berkaca dengan apa yang sudah dilakukan. Kita bisa melihat bahwa di sini mungkin adalah pre-analitik ataupun pre-analitik itu di klinik atau di sampling room dengan kita menyediakan komputer kecil ataupun hanya sebagai desktop yang mini, ya. Kita bisa menggunakan pakai CPU-nya itu yang langsung nempel di layarnya, dan layarnya mungkin tidak perlu terlalu besar sehingga menghemat tempat. Kemudian dengan menggunakan kombinasi antara Hospital Information System, server HIS dan server dari LAS ataupun server dari middleware saat ini juga banyak sekali diperkenalkan. Dan ini akan memberikan interaksi yang baik antara kita dengan klinisi, ya. Dan kita sendiri di dalam laboratorium bisa mempergunakan rules apapun untuk membatasi agar hasil tersebut tidak terrilis keluar, atau hasil itu bisa kita monitoring, quality control bisa kita pantau secara berkala dan lebih ketat dan segala macam.
sehingga hasil yang dihasilkan di akhirnya itu adalah benar-benar hasil yang bisa dipercaya dan bisa dipakai oleh klinisi di lapangan, ya. Oke, saya rasa kayaknya itu deh penyintas selalu tentang apa itu IT base untuk framework di laboratorium. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman dari teman-teman semua yang ingin mengawali atau ingin beralih kepada IT base seperti apa sih. Ya mungkin konsep inilah yang sederhananya bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di penelitian saya, ada Prof. Ida juga tentu saja, dan beberapa kolaborator dari Belanda sana. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Aswin. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Adi atas materinya yang sangat lengkap dan sangat menarik. Izin untuk teman-teman peserta webinar, sebelum kita melanjutkan kepada pemateri ketiga, saya kembali mengingatkan jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, mohon pertanyaan dapat ditulis di kolom chat dengan format nama, institusi, serta pertanyaan. Kemudian kita lanjutkan kepada pemateri ketiga, yaitu Dr. Astuti Giantini, spesialis patologi klinik, Magister of Public Health. Tolong CV Dr. Astuti. Ya. Dr. Astuti menyelesaikan pendidikan spesialis patologi klinik pada tahun 2003 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan S2 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saat ini beliau masih menempuh pendidikan S3 di Ilmu Kedokteran di Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan Kepala Unit Gedung A serta anggota Tim Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dr. Astuti akan membawakan materi mengenai implementation of digital laboratory service, what are needed. Kepada Dr. Astuti, kami silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aswin dan juga kepada panitia yang sudah memberikan satu judul untuk diskusi pada pagi hari ini. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah. Baik. Baik, terima kasih. Jadi saya akan membicarakan mengenai, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Dr. Yuli, barangkali ini adalah langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan jika kita menginginkan laboratorium kita mempunyai atau terdigitalisasi seperti itu. Jadi sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa seperti dibicarakan tadi di rumah sakit Remsai ataupun di rumah sakit manapun di seluruh Indonesia, kita itu laboratoriumnya itu harus menjadi smart laboratorium, yaitu jadi bagian daripada smart hospital. Jadi apa saja itu, jadi kita mesti tahu keperluannya apa saja ya, ada perangkat lunak, perangkat keras untuk menyederhanakan pekerjaan laboratorium. Jadi digitalisasi laboratorium atau transformasi digital itu sangat kompleks. Tadi sudah dibahas juga ya oleh Dr. Yuli maupun Dr. Adi. Jadi cakupan tiap laboratorium dan di tiap rumah sakit itu berbeda. Dasar pertimbangan yang harus kita pikirkan adalah bahwa data itu terus bertambah. Data terus bertambah dan laboratorium itu menurut saya punya kesulitan tersendiri. Di mana misalnya hasil hematologi berbeda, kan panjang sekali itu apa yang harus dituliskan di situ. Hasil pemeriksaan cairan tubuh juga berbeda, demikian pula mikrobiologi. Jadi ini karena datanya begitu rumit dan begitu banyak, jadi memang laboratorium sudah waktunya melakukan digitalisasi. Bagaimana yang kita lihat ya, bahwa rumah sakit hampir seluruhnya sudah melakukan digitalisasi, terutama mungkin sekarang ini terkait pada BPJS ya, karena semuanya harus online. Tetapi laboratorium biasanya ya udah nanti aja deh, laboratorium terakhir seperti itu. Tadi setelah kita melihat kompleksitas dari organisasi, juga budget dari rumah sakit. Jadi bagaimana budget, apakah cukup atau tidak untuk melakukan atau membuat LIS di laboratorium.
Selanjutnya adalah standar prosedurnya seperti apa ya yang dilakukan di laboratorium dan waktu yang tepat untuk memulai itu kapan. Jadi target digitalisasi itu kita melihat tadi kalau Dr. Yuli memakai istilah stakeholder, jadi pelanggan ya. Pelanggan itu siapa saja yang akan memakai hasil dari digitalisasi ini. Pasien kan suka minta hasil juga ya. Dokter, perujuk, perusahaan. Dokter itu tadi dokter DPJP yang ada di rumah sakit. Kalau misalnya laboratorium kita tidak hanya melayani rumah sakit, tetapi melayani yang lainnya sudah pasti ya. Hasil medical check up-nya seperti apa dan sebagainya. Produk pemeriksaan, bagaimana produk pemeriksaan, apakah produk yang akan kita pakai itu, maksud saya pemeriksaannya itu berapa jumlahnya, apa saja, dan itu semua harus kita mapping dari awal. Selanjutnya adalah kegiatan operasional. Jadi kegiatan operasional ini jangan sampai terkendala karena banyaknya data yang harus ditulis sehingga dan juga untuk menghindari pengulangan proses. Mungkin kita lupa ya saking hektiknya nih banyak yang dikerjakan, lupa ini udah dikerjakan apa enggak, akhirnya diulang, habisin reagen gitu ya. Dan untuk organisasi juga sangat penting untuk simplifikasi atau penyederhanaan kerja dan sistem. Definisikan target yang menjadi tujuan. Jadi harus smart ya, jadi harus spesifik bahwa laboratorium itu misalnya kalau di laboratorium swasta saya dalam 1 jam itu harus sudah selesai misalnya ya. Jadi hasil laboratorium yang harus sampai ke dokter DPJP itu dalam waktu 1 jam misalnya seperti itu ya. Kalau definisi target digitalisasi di laboratorium itu yang berbunyi smart. Persiapan apa saja? Ini juga tadi sudah dibahas sebagian. Jadi evaluasi sistem yang berjalan saat ini kan kalau bicara sama Dirut itu kalau nggak ada hasil evaluasinya, dok saya mau bikin LIS apa tujuannya dan sebagainya ya. Jadi kita evaluasi dulu, misalnya banyak kesalahan, menjadi terlambat, turnaround time-nya menjadi lebih panjang gitu ya. Lalu definisikan kebutuhan dan rentang waktu. Jadi harus didefinisikan dulu saya butuh ini kira-kira dalam waktu 6 bulan harus sudah selesai misalnya seperti itu ya. Strateginya apa, cari solusinya, lalu jangan lupa juga Anda sebagai dokter patologi klinik yang membawahi banyak analis ya, teknisi laboratorium, kita juga harus membuat evolusi kultur digital. Jadi seperti dikatakan oleh Dr. Adi tadi ya, kalau dianya mandek nggak mau ngerjain, nggak mau masukin ya susah gitu ya. Seperti itu ada kemungkinan seperti itu. Lalu dilakukan pilot project misalnya, ya kalau mau dicoba dulu deh hematologi misalnya kayak gitu ya. Ini bagaimana perbaikan pasca implementasi pilot project itu, misalnya setelah saya baru membaca nih punya PPD saya, ternyata kalau ditulis tangan di puskesmas itu bisa hasilnya 1,5 jam hematologi, padahal hematologi kan cuma berapa menit ya. Nah itu mungkin dengan akhirnya memakai LIS akhirnya menjadi lebih cepat seperti itu ya. Lalu ekspansi strategi, setelah strategi yang satu berhasil, kita lihat lagi apalagi yang akan kita perbaiki, maksudnya akan kita percepat digitalisasinya. Selanjutnya adalah melihat ke arah implementasi Key Performance Index atau ke kinerja kita. Ini ternyata hasil-hasil ini yang dikeluhkan dokter sudah berkurang seperti itu ya. Selanjutnya selalu harus dilakukan evaluasi dari pencapaian yang terjadi. Nih sekarang yang paling penting adalah evaluasi sistem yang berjalan. Tadi ya sudah saya katakan misalnya bagaimana arus data itu, bagaimana prosesnya, alat-alat apa saja yang kita pakai, bagaimana infrastruktur apakah sudah mendukung atau tidak. Lalu definisikan kendala-kendala apa sih sebetulnya yang harus kita cegah ya atau harus kita perbaiki. Lalu lakukan analisis sistem. Juga didefinisikan kebutuhan dan rentang waktu. Apa yang akan didigitalisasi? Misalnya kita lihat budget. Kalau misalnya masih belum cukup uangnya, jadi yang manalah yang paling banyak
dikerjakan, misalnya hematologi biasanya hampir rata-rata ya hematologi dan kimia barangkali itu yang didahulukan. Terus rentang waktu itu sampai dengan finalisasi berapa lama, tentukan tahap langkahnya. Jadi posisi awal bagaimana, siapa yang akan membantu bertanggung jawab, kapan dan bagaimana budget. Oleh sebab itu harus penting sekali dibicarakan dengan manajemen. Lalu untuk menentukan strategi agar digitalisasi segera terjadi adalah bentuk tim yang memadai. Udah pastilah dokter patologi kliniknya seperti tadi ya dikatakan bahwa nggak usah lama-lama menurut Dokter Yuli. Jadi nggak usah lama-lama, kita bingung mau ngapain, digambar dulu, tapi itu pun tidak akan terjadi dengan sendirinya satu hari, itu nggak bakalan. Jadi kemana ini data akan dibagikan dan sebagainya. Yang paling penting terutama adalah top down, jadi dukungan manajemen bahwa ya direktur bilang oke, untuk menghindari hal-hal kesalahan tadi kita akan bantu, misalnya seperti itu sudah dukungan yang sangat penting ya. Lalu setelah itu kita melakukan strateginya yang lain. Nah, kan untuk melakukan hal ini pasti kita juga memerlukan orang lain, orang-orang yang sangat mengerti tentang IT ya. Jadi kita bisa mulai nyari-nyari tadi. Sudah dikatakan juga di depan bahwa tanya-tanyalah sama orang yang sudah memakai misalnya LIS apa yang sudah dipakai di laboratorium ya. Selanjutnya pengembangan dan adaptasi, karena di laboratorium itu selalu ada pengembangan. Misalnya hari ini cuma ada 3, misalnya pemeriksaan hema, kimia dan urin, besoknya ada imunologi dan sebagainya ya. Lalu cari vendor yang dukungan purna jualnya 24 kali 24 jam, 7 hari, 365 hari. Seperti itu. Karena apa? Kemarin saja di RSUI sudah terjadi begitu listrik mati. Saya nggak tahu nih kesalahannya ada di mana, kita belum ngecek lagi. Ternyata ngedown semua ya. Jadi sistem tidak berjalan. Wah, balik lagi nyatet manual lagi seperti itu. Jadi memang ini dukungan ini sangat penting buat kita di laboratorium. Bagaimana tentang pembiayaan? Biaya awal dan biaya operasionalnya berapa, apakah kita mampu menghasilkan uang untuk pemeliharaan ini. Lalu selanjutnya adalah biaya purna jual. Jadi biaya untuk pemeliharaan, kan harus ada yang dipelihara ya, alat-alatnya, sistemnya. Untuk kalau penyesuaian pengembangan misalnya tadi ya, ada penambahan alat atau tidak, nah itu menjadi sesuatu hal yang harus dipikirkan dari awal. Ya. Biaya untuk pengembangan dan perubahan instrumen diagnostik itu juga sama ya dengan yang tadi, dan biaya yang lain-lain yang harus kita perkirakan. Contoh proses LIS adalah kita harus mapping dulu, dipetakan dulu. Jadi bagaimana tentang pasien rujukan dan rekanan yang ini ya dari luar itu. Bagaimana kalau online registration, bagaimana kalau untuk melihat misalnya manajemen pengen lihat nih laboratorium ini untuk secara keuangan menguntungkan enggak sih, seperti itu ya. Jadi ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana alur yang akan dibuat itu ya, mulai dari pendaftaran pasien bagaimana, billing and payment-nya bagaimana, pembayarannya seperti apa ya, pre-analitik dan analitik. Lalu dokter patologi kliniknya melakukan, ini juga bukan dokter patologi klinik saja ya, jadi terlibat juga penanggung jawab di laboratorium. Jadi ada verifikasi dan otorisasi, bagaimana penyerahan hasil, tidak serta-merta hasil langsung keluar seperti itu ya. Bagaimana pelaporannya, bagaimana queuing-nya atau antriannya, bagaimana logistik, bagaimana QC sistem, bagaimana flebotomi. Jadi tadi mungkin sudah diterangkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh untuk rumah sakit tempat saya bekerja. Barangkali ini adalah rumah sakit yang tidak terlalu besar, bednya 200 ya. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan saja apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kita lihat bahwa alat-alat yang ada di
laboratorium kami itu ada 12 ya, ada 12 alat nih kira-kira sampai dengan alat untuk PCR. Jadi PCR di mana saja sebarannya di laboratorium PCR ada di lantai 1, ruang registrasi juga di lantai 1, ini lantai 2 laboratoriumnya ada ruang tunggunya, ruang sampling. Jadi ini semua harus ada hubnya. Jadi harus ada komputer ya. Jadi di sini ada ini dituliskan ada middleware-nya, ada PC-nya ya, ada barcode scanner, ada printer barcode, ada unit interfacing analyzer, ada printer laser dan lain-lain. Jadi ini yang menurut saya masih sederhana seperti ini. Jadi semua kita petakan, kita yang menggambarkan dan kita bicarakan dengan vendor. Bagaimana untuk solusi, jadi bagaimana cara menghemat waktu, antisipasi kalau kemungkinan akan terjadi error seperti tadi listrik mati, sistem down dan sebagainya. Lalu lakukan solusi aplikasi yang dapat disesuaikan dan diadaptasikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting bagaimana evolusi kultur digital. Jadi perubahan budaya kerja, nah ini memang harus dibicarakan dengan teknisi kita ya, dengan ATLM kita. Bagaimana komunikasi top down yang jelas, efektif dan bersifat dua arah. Jadi kalau misalnya analis kita mengatakan, "Dok, kayaknya yang ini agak enggak smooth deh yang ini ya," kita dengarkan. Jadi kita bicarakan lagi dengan vendornya seperti itu. Jalur komunikasi juga bottom up, jadi dari bawah ke atas. Setelah itu kita bicarakan dengan direktur, misalnya seperti itu, bagaimana feedback-nya. Yang paling penting juga adalah inovasi dan kreativitas yang akan dilakukan. Nah, bagaimana tentang implementasi dan perbaikan yang berkesinambungan? Jadi ini memang kalau misalnya baru akan memulai, ya saya juga ngerti kalau rumah sakit di daerah ini kebagian untuk mengadop LIS ini bukan sesuatu yang mudah ya. Seperti saya tadi sudah berbicara dengan teman saya yang ada di Papua seperti itu. Jadi kalau misalnya vendornya berbaik hati, mendingan kita jalankan dulu pilot project-nya ya. Misalnya apa dulu lah yang akan dikerjakan, lalu kita adakan pengukuran, lalu bagaimana efeknya terhadap kepuasan atau safety patient ya untuk laboratorium ini. Selanjutnya adalah setelah dilakukan ini dicek juga, misalnya kalau kita udah menjalankan dilihat apakah ada perbaikan, bagaimana dampak positif dan negatif yang terjadi. Jangan sampai dampak negatif misalnya semuanya udah di LIS sama oleh ATLM kita udah keluarin aja, itu tidak betul seperti itu, karena namanya alat ya mungkin ada kemungkinan ada salahnya. Lalu kita lakukan revisi dan kita lakukan penyesuaian. Antisipasi pasca implementasi, bagaimana biasanya ada kecepatan akan menurun pada tahap awal implementasi ya. Di mana-mana kalau baru mulai itu ya suka ada ya seperti itu, ada kecepatan yang menurun, dibutuhkan perubahan dan penyesuaian pada tahap awal. Kecepatan dan penyajian data menjadi normal setelah kurun waktu tertentu. Kecepatan malah kemungkinan setelah itu akan meningkat setelah terjadi stabilisasi dari prosesnya. Dibutuhkan keteguhan top-down manajemen dan bottom-up personel untuk menjalankan strategi ini, dan analisis lebih lanjut dibutuhkan perubahan. Apakah perubahan strategi diperlukan apabila kejadian darurat seperti tadi ya, kejadian down system, listrik mati dan sebagainya, itu akan menjadi kondisi yang harus kita atasi. Mengenai ekspansi strategi ini, kalau misalnya saya kalau di RSCM kan pasiennya juga 2.000 sehari ya. Jadi itu juga sama, dilakukan implementasi pilot project, dijalankan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan, apa yang bisa dikaitkan dengan performa kerja kita, juga pelaporan untuk level manajemen di direksi, pendekatan teknologi juga untuk meningkatkan layanan pelanggan. Evaluasinya yang dikerjakan adalah fase refleksi. Jadi ya yang tadi ya kita lihat lagi apa ada yang perlu diperbaiki. Jangka pendek, tadi Dr. Yuli mengatakan berapa tahun sih sebetulnya bisa kembali modal gitu ya.
jangka pendeknya bagaimana, apakah sesuai dengan pencapaian dan tujuan, waktu dan biaya, survei perubahan budaya kerja, jangan lupa. Jadi ini harus dikerjakan terhadap kinerja anak-anak di bawah kita. Selanjutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam prosesnya. Untuk jangka panjang, mungkin pengembangan berkesinambungan atas performance laboratorium, dan ini untuk meningkatkan tingkat kesalahan, menurunkan turnaround time, dan meningkatkan kualitas dari layanan. Jadi sebetulnya kalau kita bicarakan tantangan utama digitalisasi laboratorium ini adalah untuk kita dokter patologi klinik, yang pertama adalah memahami proses dan aliran data. Itu sangat penting sekali. Jadi yang kedua adalah bagaimana manajemen data yang akan kita kelola. Yang ketiga bagaimana keuangan. Yang keempat bagaimana kepatuhan peraturan. Bagaimana budaya digital ini yang akan dilakukan oleh ATLM kita, dan bagaimana tentang keamanan digital. Ini sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau memahami proses dan aliran data, jadi kita akan melihat bahwa kemungkinan dengan tidak digitalisasi laboratorium, kemungkinan ada hambatan alur kerja yang tidak disadari. Ya, ini harus dikelola. Langkah awalnya adalah tadi mapping ya, atau memetakan proses laboratorium. Jadi apa saja yang dikerjakan tadi, jadi mulai dari pasien daftar, pasien diambil darah, sampai hasil keluar ke klinisi. Ini melibatkan karyawan ya, seluruh karyawan dan staf laboratorium. Setelah teridentifikasi masalahnya yang ada, kita cari solusinya, solusi yang mudah maupun yang sulit ya. Jadi solusi itu harus dikerjakan. Kenapa? Karena hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari laboratorium. Lalu mengenai manajemen data, jadi ini masalahnya adalah kebiasaan ya, mengubah data analog menjadi digital. Jadi di laboratorium itu banyak sekali. Jadi di laboratorium saya juga pernah terjadi. Jadi misalnya menuliskan hasil kreatinin 0,8 ditulisnya 8,8. Nah, itu memang harus segera menjadi digital. Selanjutnya integrasi perangkat laboratorium ke jaringan-jaringan. Jadi ini untuk mencegah kesalahan. Jadi untuk mengurangi redundansi juga, untuk mengurangi kesalahan, mengurangi waktu ya yang diperlukan untuk transfer data ya, membantu meningkatkan integritas data. Selanjutnya adalah otomasi laboratorium. Jadi kalau untuk otomasi laboratorium ini tidak harus lengkap di awal itu. Tadi saya seperti mengatakan ya udah hemat dulu sama kimia, itu boleh banget ya. Jadi parsial boleh banget. Jadi jangan sampai nunggu aduh kapan ya ada uangnya kok nggak dibikin-bikin gitu ya. Lalu otomatisasi proses bisnis penuh. Nanti kalau sudah semua mendukung, kita bisa melakukan hal seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang mungkin ke depannya akan menjadi, ini barangkali sudah ada ya kalau untuk di lab-lab otomasi seperti di rumah sakit rujukan nasional. Jadi bagaimana pentingnya AI ya, artificial intelligence. Jadi ini dapat banget diterapkan pada quality control. Jadi quality control kita ini misalnya kita udah pakai sistem yang sudah ada lah di alat-alat itu, apakah dengan dibaca oleh artificial intelligence misalnya, oh ini keluar misalnya, ini presisinya nggak baik dan sebagainya ya, itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Pelaporan juga demikian dan analitik lanjutan dalam artian apa sih yang salah gitu dari hal ini, bisa juga memprediksi tren ini apakah cenderungnya ke arah misalnya tidak akurat atau bagaimana ya, dan juga kalau untuk penelitian bisa hipotesis ilmiah. Tujuannya 5 menit lagi. Baik, sedikit lagi ya. Tujuan mengurangi waktu kerja dan meningkatkan efisiensi. Untuk keuangan dengan transformasi digital memang anggaran di depannya agak cukup besar ya. Tetapi sangat penting untuk memahami manfaat digitalisasi jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana tentang pengembalian investasi? Jadi ini biasanya kalau rumah sakit kan, apalagi kalau jadi direkturnya, oh ini baliknya kapan ya duit ini gitu. Misalnya kita mengeluarkan uang 100 juta, misalnya seperti itu ya. Jadi ini harus betul-betul dihitung, mempertimbangkan semua manfaat dan biaya ya terkait investasi yang tertentu dan memiliki perhitungan yang tersendiri. Kepatuhan peraturan kita kan sudah dibuat ya tadi tahun 2021 bahwa memang
semua untuk mencapai big data kita harus laboratorium juga harus melakukan LIS. Seperti itu, seperti contohnya kemarin lah ya PCR itu ya walaupun masih suka ngedrop, tapi sudah kira-kira sudah bisa diambil datanya seperti itu ya. Bisa berapa juta orang yang sudah divaksin dan sebagainya, atau yang kena COVID dan sebagainya. Jadi bagaimana kerangka hukum, peraturan hukum yang menjamin bahwa kualitas software itu harus bagaimana keamanan data dan sebagainya. Sedangkan kalau di Amerika, jadi ada peraturan dari FDA mengenai catatan dan tanda tangan elektronik yang berlaku untuk obat, produsen perangkat medis, perusahaan biotek, dan lainnya. Jadi ini juga nanti ke depannya memang harus sudah dibuat seperti ini. Lalu menetapkan kriteria arsip dan tanda tangan elektronik, mendefinisikan arsip elektronik setara dengan arsip kertas. Budaya digital ini juga yang paling penting adalah bagaimana memahamkan kepada anak-anak di bawah kita. Jadi bagaimana mengadopsi budaya itu tidak berarti bahwa harus sepenuhnya mengubah apa yang telah dibangun. Jadi nggak serta-merta, oh udahlah gue nggak ngerjain apa-apa misalnya, ya nggak melihat terutama hasil ya seperti itu. Mungkin akan mengalami penolakan, ada ya kalau udah yang agak sepuh-sepuh biasa mungkin seperti itu. Meskipun penolakan ini ada, tapi bagaimana kita sebagai dokter PK bisa bisa membantu hal ini. Nah, kembali lagi ke keamanan digital, jadi keamanan dan data digital menjadi dua topik penting. Oleh sebab itu jangan sampai salah memilih vendor seperti itu ya. Kontrol akses bagaimana, jadi nggak semua orang boleh melihat hasil ya. Yang kemarin masih menjadi masalah misalnya HIV, kok perawat-perawat bisa lihat misalnya ya, padahal harusnya dokternya aja yang bisa melihat seperti itu. Jadi ini siapa aja yang dikasih kontrol akses ya untuk otorisasi pengguna dan enkripsi. Jadi ini juga harus ada. Lalu selanjutnya adalah jejak audit, jadi menjaga integritas data. Jejak audit berarti ada log dari semua perubahan data baik dari pengguna ataupun secara otomatis. Menyimpan versi lama dan versi baru. Ya kalau di akreditasi ini sangat penting untuk melihat data yang kita simpan. Selanjutnya adalah transformasi digital, harus hati-hati menggunakan mitra. Tadi saya sudah bahas juga. Kesimpulannya adalah bahwa pahami di proses digitalisasi laboratorium, pahami skala digitalisasi laboratorium, strategi yang jelas dan terperinci sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Ya. Digitalisasi merupakan hal yang wajib dilakukan mulai sekarang. Jadi ada konsultan yang bisa membantu kita. Demikian, terima kasih Dr. Asvin, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Astuti atas materinya yang sangat jelas dan sangat menarik. Kita lanjutkan kepada diskusi panel. Mohon kepada panitia untuk dapat spotlight ketiga pembicara. Bisa panitia tolong ditampilkan pertanyaan yang sudah diajukan dari teman-teman peserta webinar. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta webinar, mungkin saya mau mengajukan pertanyaan dulu ya dok, kepada Dr. Julie dok. Tadi sempat Dr. Julie jelaskan bahwa seringkali kita mendapatkan kesalahan import hasil lab ya dok, tiba-tiba diimport negatif, yang terbaca positif. Hal ini juga seringkali dan pernah kami rasakan di lab, dan mungkin beberapa teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Apakah ada masukan dari Dr. Julie dok, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan jika terjadi hal tersebut, dan bagaimana cara kita dari lab untuk pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Silakan Dr. Julie. Terima kasih pertanyaannya Dr. Asvin. Bukan hanya satu data, sering itu hematologi yang salah terjadi. Karena hematologi itu begitu kita colok dari hematologi analyzer, keluar minimal 10 data kan, bisa lebih. Nah, itu kadang-kadang kan ada DBC, HB, RBC, dan sebagainya. Bisa naik satu. Dan hanya sampel itu. Sampel yang lain enggak, sebelum dan sesudahnya enggak. Bagaimana kita mencegahnya? Ya. Makanya perlu kerjasama antara sistem digital dengan manusianya tetap. Ya. Yang terbaik adalah kita tetap punya kertas kerja atau print out dari alat. Ya kita nggak bisa 100% paper free ya seperti yang Dr. Adi, kita harapkan itu, tapi kenyataannya belum bisa. Kita bisa double check
pada saat kita mau merilis atau otorisasi hasil ini sebelum dipublikasi, lihat lagi. Misalnya kalau 12 parameter ya nggak usah satu-satu, tapi atas, bawah, tengah, kalau udah sama ya mestinya semuanya betul gitu ya misalnya. Jadi kertas kerja itu penting, dan print out hasil dari alat itu tetap dibutuhkan kan ya. Jadi kita nggak bisa, namanya sistem IT juga bikinan manusia, bisa juga kesalahan juga terjadi. Dan kadang-kadang bukan hanya itu, listriknya turun sedikit aja, voltasenya, ampernya, bisa saat sampel itu kebetulan bisa terjadi kesalahan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap double check kerjasama antara manusia dan sistem. Itu yang penting. Jangan percaya 100% pada manusia, jangan 100% percaya pada sistem. Demikian juga alat tetap ya. Makanya tetap kita harus duduk melihat ATLM, melihat apakah ini valid atau enggak, dikeluarkan hasilnya. Penanggung jawab laboratoriumnya, seorang DSPK, melihat apakah ini bisa dipublikasikan dan diserahkan pada yang mengirim. Ya, itu tetap harus dilihat. Baik, terima kasih Dr. Julie atas penjelasannya. Kemudian masih saya lagi mungkin yang bertanya kepada Dr. Adi, seperti yang sudah dijelaskan oleh ketiga pemateri sebelumnya bahwa IT ini sangat bergantung kepada jaringan internet, di mana jaringan internet juga bergantung pada listrik. Listrik mati, down semua. Jadi otomatis semua pekerjaan kita jadi banyak sekali hambatannya, karena tadi dari pre-pre ya sampai pos-pos itu semua IT gitu. Nah, bagaimana menurut Dr. Adi dan mungkin untuk ketiga pembicara yang lain untuk menyelesaikan isu ini? Ya, memang terima kasih Dr. Aswin. Memang kalau untuk terkait dengan restriksi ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain ya kalau itu udah dari sononya mati ya mati ya udah kan gitu ya. Mungkin kalau di rumah sakit ya kita bisa nerapin yang itu ya, kita bisa kayak punya menerapkan sistem yang genset yang harus hidup dalam waktu skala berapa detik gitu kan, misalnya 6 hitungan dia harus hidup gitu kan, sehingga artinya delaying seperti itu akan teratasi. Tapi kalau misalnya ada keadaannya lain ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Memang itu sangat depends, kayak apalagi terutama yang nggak bisa diprediksi itu adalah jaringan internet. Internet itu di luar maha kuasa kita ya. di luar maha kuasa kita, karena kita depend sama orang lain yang kita nggak bisa intervensi. Sistem rumah sakit, HIS mungkin masih kita bisa intervensi. Sales rumah sakit masih bisa kita intervensi kan, masih bisa kita tanya ada apa Pak gitu kan. Apa internet putus ya sudah itu mah kita udah di luar maha kuasa, itu kan itu udah di luar ranah kita ya. Artinya ya tadi yang dokter Asuti sampaikan ya, kadang-kadang manual practicing. Jadi saya sampaikan paper base itu tidak salah. Maka tadi saya bilang paper base itu tidak salah sebetulnya. Hanya kita dalam challenging kita di masa sekarang ini, kita tuh dituntut gitu dari segi laboratorium tuh untuk move on lah sedikit gitu ya. Kalau paper base kita tuh dia sedumpuk-dumpuk segudang-gudang gitu ya, ya diturunin lah sedikit gitu, jangan terlalu banyak. Saya sangat setuju saya dengan Dr. Julie. Print out dari alat itu sangat penting, tetap mesti kita pakai. Itu tidak bisa kita buang gitu saja gitu ya. Jadi tetap mesti ada lah, paper itu ada tapi nggak segudang-gudang kayak dulu satu-satu gitu semua, sampai kayak satu pemeriksaan itu dicepret berapa biji gitu ya. Mungkin itu bisa kita kurangi saat ini. Nanti mungkin saya tambahkan juga Dr. Julie, untuk mengatasi masalah kalau ada yang jumping itu, kita bisa lihat juga fitur yang kalau kita miliki di RS itu adalah historical. Jangan lupa history itu sangat penting. History. Kadang-kadang kita suka males buka history. Oh, enggak dok, ini nggak ada historinya. Bohong kadang-kadang. Nama pasien itu seringkali, misalnya hari ini dia si A gitu, misalnya nama saya gitu, Adi doang gitu. Nanti mungkin saya besok Adi Sugianto gitu. Nah itu karena suka nggak, kalau dia misal pasien bebas OTC misalnya yang datang ke kita di laboratorium nggak punya nomor metrek misalnya yang nomor metrek yang persis gitu, dia nggak akan kedeteksi dengan baik gitu ya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan juga. Itu aja Mas, ada saya mungkin ada pandangan. Makanya saya tambahkan, makanya sekarang di kode rumah sakit yang code blue, code red itu kan standar ya. Sekarang ada satu code lagi, code white. Bener ada, ini serius. Dan ini masuk JCI. Code white itu adalah saat sistem informasi itu down. Jadi kita harus punya sistem backup atau
backup manual atau backup di mana mencegah down. Ya. Kalau sudah down ya kita ada sistem backup di mana kita gimana mengalihkan dalam waktu singkat dari sistem digital menjadi sistem analog lagi atau manual. Ya. Jadi itu harus dipikirkan dan itu ditanya kalau akreditasi lab itu selalu ditanya soal itu. Nah seperti di RSCM kami sudah berpikir itu, jadi kami pakai UPS pertama. Terus kami punya genset di rumah sakit. Kami ngambil listriknya dari Istana Negara. Itu super lab doang sama OKA sama IGD itu dari ring 1 ya. Nggak akan mati ya, itu ya, nggak ada mati, tapi ternyata waktu Jawa Bali mati semua ya ikut mati. Makanya Dokter Juli di Wae Maha Kuasa ya Dokter Juli. Iya benar. Iya jadi ikut mati, jadi kita langsung switch ke manual karena kita punya backupnya. Switch manual gimana pasien itu nggak boleh terhambat. Terutama untuk yang life saving itu harus duluan, betul. Yang non life saving oke, kita tunda dulu nggak masalah, tapi yang life saving kan makanya harus kita tentukan kalau down tes mana yang harus tetap nyala. Betul. Karena nggak bisa tuh, apalagi di rumah sakit kok lab swasta sih mungkin nggak begitu pengaruh ya. Tapi kan sampel nggak bisa disimpan juga kadang-kadang ya. Betul. Jadi kita harus tentukan mana yang krusial, mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas. Jadi sekarang memang ada code white. Jadi kita kalau dari rumah sakit itu ada yang down code white gitu. Aduh, gawat banget ya dok. Iya, dan itu sering gitu code white itu enggak. Dan code white itu bukan hanya karena kesalahan dari sistem tingkah laku pasien kita menyebabkan kita jadi code white juga. Karena apa? Itu kan jauh ya jaringannya, pakai kabel, pakai hub. Hubnya itu kan ada colokan listriknya ya. Cabut. Lupa, ngecas itu ngecas HP dicabut, udah ditaruh di plafon naik kursi dicabut. Yang nyariin sistemnya puyeng seluruh RSCM 12 hektar, yang menyebabkan mati di mana? Ternyata pasien naik tuh dicabut itunya. Iya, iya dok, seperti itu. Dokter Asfi juga ikut rame kan waktu itu. Iya, kasus itu. Jadi memang seperti itu Dr. Asvin. Jadi memang itu tadi kembali lagi kalau dibilang maha kuasa ya, bukan Tuhan yang maha kuasa tapi maha kuasa. Kalau internetnya mati sama listriknya, kalau listrik kan bisa ya dok ya, tadi ada sistem genset ya kan, ada pakai UPS. Tapi berapa lama kalau sistem listrik Jawa Bali mati mah nggak ada lagi tuh dok, habis semua. Ya beli bensin untuk genset. Balik lagi ke paper beli diesel yang banyak. Yes, makanya itu yang kita udah kerjakan seperti itu. Tapi memang harus dibuat lah kalau menghadapi. Tapi saya juga ngalamin dulu waktu di RSCM. Bagaimana kalau ini shutdown sistem, shutdown listrik dan sebagainya, itu memang harus disiapkan. Jadi tetap saja menulis itu benar kan ya, kalau Dr. Yuli kebayang 2000 gimana ngerjainnya ya. Jadi memang benar-benar yang urgent dulu. Yang urgent dulu ya, gak urgent ditunda dulu. Nanti aja lah dia ya kayak gitu Dr. Asvin. Terima kasih dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom dari Dr. Beatrix Rosella Ajani. Mungkin Dr. Astuti bisa menjawab pertanyaan ini. Selamat pagi, izin bertanya dok. Berkaitan dengan digital transformasi untuk pengiriman data lab pasien yang lebih aman dan sesuai dengan peraturan. Sebaiknya pengiriman hasil lab apakah bisa menggunakan WhatsApp atau email dan bagaimana cara agar info tersebut tidak berpotensi untuk membuka privasi pasien. Silakan Dr. Astuti. Baik, nanti mungkin Dr. Yuli juga bisa membantu. Itu kan memang pertanyaan pasien kan selalu begitu ya, kirim aja ke WA. Waduh, kita juga nggak tahu nih sistem WA ini kan kalau menurut orang-orang JCI dulu itu ya dok dibilangin itu kan bukan sistem yang aman untuk mengirim data seperti itu. Kalau lewat email juga kita juga nggak terlalu belum percaya lah karena email itu bisa dibobol juga, buktinya data-data kita juga bisa kemana-mana gitu. Jadi menurut saya ya mau nggak mau sih kalau pasien ini sih kita suruh datang aja kali ngambil hasil. Mungkin Dokter Yuli nanti ada ide lagi atau Dokter Adi. Menurut saya seperti itu. Jadi belum ada sistem yang aman untuk mengirim. Karena tadi kan dikatakan juga di awal pengen nih hasil lab nggak usah ke rumah sakit lah, capek saya gitu ya. Mungkin nanti Dokter Yuli bisa menambahkan dok.
Oke, kalau saya bilang karena secara hukum kan kita harus jaga kerahasiaan Ya, ya. betul. Nah, kalau memang pasiennya butuh, kalau di saya itu saya minta, ini di swasta ya, bukan di RSM. Ya. Kalau di RSM nggak mungkin minta karena 2000 pasien. yang di Premier aja kita hanya untuk PCR aja udah kepondal-pondal baik apa ngirim emailnya itu. Iya, betul. Tapi seperti di Rodia dan di atau Premier saya belum juga terapkan. Itu kalau permintaan by email itu harus ada pernyataan tertulis dari pasiennya bahwa dia minta supaya tanggung jawabnya sudah pindah ke pasiennya. Iya. Jadi Mungkin dia tahu bisa, artinya bahwa ada kemungkinan kebocoran itu tanggung jawab dia gitu. Sudah dijelaskan kayak inform consent gitu jadinya. Ya. Itu lebih baik. Nah, susahnya itu tadinya nggak minta, tiba-tiba telepon aku nggak mau ke rumah sakit minta. Ya itu, itu yang susah. Orang kita banyak macam-macamnya gitu, jadi susah gitu. Terus kadang-kadang karena kita blast email kan, itu bentuknya kan blast email masuk ke spam boxnya, junk mailnya marah-marah nggak dapat terus, kita ngirim 10 kali gitu misalnya. Nah mengenai WA, kan kita tahu WA ini kan cepat sekali nyebarnya ya. Jadi seperti di RSM kita nggak boleh ngirim hasil pasien ke lewat WA, demikian juga. Nah kalau mau ngirim ke dokter yang minta sebenarnya memang itu berhaknya dokternya. Sebenarnya ada satu sistem yang sebenarnya aman untuk kedokteran dan kesehatan seperti WA, namanya SIILO, di mana kita masukkan nomor STR kita. Jadi pasti ini tugas kesehatan, dia bisa perawat, bisa analis, bisa dokter, ya karena kita punya STR. Kalau nggak punya STR, SIILO ini nggak akan buka ke kita, ya. Jadi itu salah satu platform digital yang messaging yang mungkin bisa dipakai antar petugas kesehatan. Ya, dan ini berlaku untuk seluruh dunia, ya. Jadi dan kalau JCI ini mengakui SIILO sebagai hal yang cukup aman ya dok. Aman, iya. Sayangnya suruh pasang SIILO dokter-dokternya yang susah nih, yang gaptek. Jadi sama aja dengan WA, namanya SIILO dan dia setelah 1 bulan otomatis dihapus. Ya sih sebetulnya memang belum ada ketetapan khusus ya kalau yang saya perhatikan juga ya hingga saat ini tuh data digital itu masih sangat-sangat rentan maupun udah dibatasi misalnya contohnya kalau kita lihat misalnya WA itu kan WhatsApp berusaha mereka mengembangkan agar keamanannya katanya security-nya encrypting dari message itu terjaga antara personal satu pada saat kita kirim berpesan dengan lain tapi itu tetap tidak terhindarkan, bisa aja terjadi leakage ya. Pengiriman email juga sama, itu bisa potensi hijack, dibajak segala macam, masih bisa terput. Mungkin salah satu yang bisa itu juga ya memang memakan consuming untuk pembuatan ya. Seperti kayak ini personal login ya nanti ya. Jadi kita kayak buat database nanti yang pasien tersebut itu personal login ke memang dia untuk khusus mendownload. Mungkin menurut saya kayaknya di beberapa laboratorium klinik swasta sudah banyak yang menerapkan seperti itu. Jadi nanti Ibu hasil bisa Ibu cek ya dengan membuka tautan seperti ini. Nanti dia kayak personal login dia datang data dia udah kayak terserve di database. Jadi itu database-nya sebetulnya database punya laboratorium dan dia narik langsung sehingga potensi untuk dia setengah jalannya itu kemungkinan kecil karena dia harus ada user sama password untuk saat dia loginnya dulu. Ya mungkin itu salah satu alternatif yang bisa dipergunakan tapi rasanya itu mau consuming untuk uangnya juga besar besar dan mahal dan maintenance-nya juga harus ekstra ya. Harus ekstra kapasitas dari servernya juga harus mumpuni. Dalam satu waktu orang bisa mengakses banyak kayak NAR kita kalau udah banyak yang masih laporan kan hang langsung semua. Down ya. Nah itu contoh yang paling baik yang kita bisa baca itu di NAR. Misalnya dalam satu waktu puluhan ratusan pasien kes mengakses langsung tiba-tiba down. Nah itu refleksi untuk kita. Kalau kita mau menyediakan data yang baik ya kita harus punya supporting sistem yang baik supaya nggak down gitu. Betul.
Mungkin itu sih Dokter Aswin tambahannya. Jadi sebenarnya belum data digital belum bisa ada yang bisa menjamin privasinya ya, tapi kita antisipasi dengan informed consent. Ya, seperti itu ya, Dok. Mohon izin Dok, karena kita dibatasi oleh waktu, ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang belum sempat terjawab. Mohon kesediaan dari para pemateri untuk menjawab langsung di kolom chat. Baik. Terima kasih Dok. Teman-teman peserta webinar, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi 1 yang telah terlaksana dengan sangat baik. Kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari ketiga materi kita yang hebat, mulai dari mengenai cara memilih sistem informasi yang tepat untuk laboratorium, bentuk support dari IT untuk pelayanan lab sesuai dengan standar, dan bagaimana implementasi IT pada pelayanan laboratorium. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh para expert kita pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan mutu pelayanan laboratorium di tempat tugas kita masing-masing. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada ketiga pemateri, yaitu Dr. Julie Kumalawati, Dr. Adi Sugianli, serta Dr. Astuti Giantini, yang telah bersedia berbagi ilmu yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan tentu saja terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar atas antusiasmenya menyimak materi, dan hingga sesi 1 ini dapat berjalan dengan sangat lancar. Dan terakhir, sebagai penutup, saya akan menambahkan kutipan dari salah satu peraih Nobel, yaitu Innovation and Renewal are required to keep a laboratory on the frontier of science. Setiap inovasi dan perbaikan perlu kita lakukan agar laboratorium kita selalu terdepan dalam pelayanan. Saya Asmi Nurulita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Tirsa. Silakan Dr. Tirsa.